Pembunuh itu meletakkan bom di dalam mobil, lalu pergi menjauh dengan motornya. Pria yang ada di dalam mobil sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bom itu mulai menghitung mundur. Tiba-tiba, seekor lebah terbang masuk ke dalam mobil. Pria itu mengibaskan tangannya, mencoba mengusir lebah itu. Seiring waktu berjalan, dia semakin kesal dengan lebah tersebut. Dia membelok tajam dan tergelincir dengan liar. Hanya tersisa 14 detik. Pria itu masih terus berjuang melawan lebah. Lalu, lebah itu hinggap di dashboard. Pria itu melepas sepatunya, siap untuk membunuhnya. Jauh dari sana, si pembunuh mengira misinya telah berhasil. Tapi yang mengejutkannya, pria itu sama sekali tidak terluka. Dia berpikir mungkin pria itu punya semacam kekuatan magis. Si pembunuh tak punya pilihan lain selain mencoba lagi. Keesokan harinya, dia menembaki mobil pria itu beberapa kali. Salah satu peluru menghantam tangki bensin dan bensin pun muncrat kemana-mana. Namun, pria itu tetap tidak menyadari apapun. Dia mengambil korek api dari dalam mobil, tapi melihat bahwa koreknya rusak, jadi dia melemparkannya keluar dari mobil. Korek itu jatuh di atas tumpahan bensin di tanah dan memicu kebakaran. Si pembunuh yang malang malah mengemudi langsung ke arah api. Hampir saja dia terbakar hidup-hidup dan dengan cepat melompat keluar dari mobil. Jeep itu jatuh ke jurang dan meledak. Si pembunuh tidak bisa percaya betapa sulitnya misi ini. Sementara itu, pria itu terus mengemudikan mobilnya yang bocor ke depan. Akhirnya, bos memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaiknya. Tak lama kemudian, pria itu tiba di sebuah SPBU. Si pembunuh elit telah mengikutinya sampai ke sana. Dia mengeluarkan sebilah belati dan menunjukkan tanda-tanda bekas luka di lengannya. Bukti dari pembunuhan-pembunuhan yang pernah ia lakukan. Dia berkata bahwa pekerjaan ini bukan apa-apa baginya. Tapi pria itu sama sekali tidak sadar bahaya yang mengintainya. Seorang pekerja SPBU melihat lubang di mobil itu dan menambalnya dengan permen karet. Jauh dari sana, pria itu sedang memakai pistol air untuk mencuci rambutnya. Dia tidak sadar bahwa si pembunuh sedang mengendap-endap mendekat dengan kain khusus untuk membuatnya pingsan. Namun, tepat saat pembunuh itu mendekat, kain tersebut justru terbang dan masuk ke mulutnya sendiri. Pria yang beruntung itu lolos lagi. Beberapa jam kemudian, si pembunuh akhirnya sadar. Tapi tanpa sengaja dia mengaktifkan mekanisme tersembunyi di belatinya. Si pembunuh elit itu tewas seketika. Bos pun murka. Ia mengirim 5 agen lagi untuk menangkap pria itu. Bahkan ia menempatkan penjaga untuk mengawasinya. Tapi pria itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan hebat, memutus tali dan melompat keluar dari jendela. Ia mengikat salah satu penjaga. Penjaga lain muncul. Pria itu mengangkat tangan untuk menyerah, tapi tanpa sengaja juga memukul dan membuat penjaga kedua pingsan. Ia lolos lagi, murni karena keberuntungan. Akhirnya bos kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia menyelinap ke rumah pria itu dan menunggu. Ketika pria itu pulang ke rumah, bos tiba-tiba muncul dari balik pintu. Kali ini, sepertinya tak ada jalan keluar. Pria itu benar-benar kebingungan. Tapi tepat saat itu, saya yakin kamu tidak menyangka akan melihatku.